Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk lanjutan part 2-nya, yaitu kita akan eh, membuat form simpan. Nah, pertama kita ke desain terlebih dahulu. Ini kita eh, kasih button, lalu kita namai simpan seperti itu. Lalu kita klik kanan, kita change variable name, cmd simpan, ya, sesuai dengan tabel tadi. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi untuk tabel database-nya. Jadi ini untuk database-nya namanya DBMHS, lalu tabelnya ini tabel mahasiswa dengan eh, NIM, tipe datanya INT panjang 9, dan nama tipe datanya varchar panjangnya 30, alamat tipe datanya teks, dan tanggal lahir tipe datanya date. Lalu setelah itu eh, saya akan menjelaskan untuk codingannya di CMD simpan ini. Yang pertama itu private void-nya ini, codingan ini dijalankan ketika tombol simpan ini ditekan oleh user seperti itu, lalu try. Nah, try ini digunakan untuk menjalankan proses penyimpanan data ke database seperti itu. Lalu, jikalau ada try, pasti ada catch ya. Nah, catch ini digunakan untuk menangkap error apabila proses simpannya gagal. Jadi pasti kalau ada try pasti ada catch seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke if-nya ini text get text ini. Jadi untuk dari ini sampai sampai sini ya, dari if ini sampai sini. Ini codingan ini digunakan untuk mengecek apakah ada form yang masih kosong seperti itu. Jadi nanti di kolom ini di kolomnya name saya sudah change variable name-nya txt name ya. Jadi ini sama txt name. Nah, ini akan mengambil teks dulu di txt name-nya, lalu eh, jikalau codingan ini, nah ini akan mengecek apakah ada form yang masih kosong seperti itu. Dari name, nama, tanggal lahir, dan alamat seperti itu. Lalu selanjutnya si option pen-nya ini. Nah, jika ada data yang kosong, maka program ini akan menampilkan pesan. Nah, jika kosong, maka akan menampilkan pesan data tidak boleh kosong. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ambil data dari form. Ini string name ini digunakan untuk mengambil data yang diinput user dari text box. Kemudian disimpan ke dalam variabel seperti itu. Jadi ini sama teks ini nama, tanggal lahir dan alamat ini dia itu akan mengambil data yang diinput user dari text box seperti itu. Lalu untuk query insert-nya, nah lalu untuk ini codingan string SQL insert into mahasiswa ini digunakan untuk menambahkan data baru ke database mahasiswa. Ini database mahasiswa itu ada name, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, values. Values ini adalah values ini berisi data yang akan disimpan ke dalam database. Seperti itu. Lalu selanjutnya st execute update. Ini codingan ini digunakan untuk menjalankan query insert agar data benar-benar tersimpan ke database. Seperti itu. Lalu saya tambahkan c option pen. Ini untuk jika data berhasil disimpan, maka program akan menampilkan pesan data berhasil disimpan seperti itu. Nah, lalu untuk catch-nya ini jika gagal itu saya
di sini menampilkan J option pen-nya ini akan menampilkan pesan error lah seperti itu, gagal disimpan. Jadi kita coba run terlebih dahulu, run filenya. Nah, kita coba yang masih kosong, kita klik simpan. Nah, maka JOption pen-nya akan menampilkan data dia boleh kosong seperti itu. Lalu kita coba kita kasih NIM 240201 bilang kita namai CC. Lalu kita kasih alamatnya Rembang. Nah, tanggal lahir ini harus tahun, bulan, dan tanggal. Kita kasih tahun 2015 saja. Lalu bulan 10, tanggal 11. Kita klik simpan. Nah, data akan berhasil disimpan seperti itu. Nah, nanti untuk video part ketiganya saya akan menampilkan dari database ke tabelnya ini. Nah, kemana? Untuk habis di tombol simpan ini. Nah, nanti kita lihatnya itu di tabel yang mahasiswa ini ya. Tadi ya ini ya, CC. Alamatnya Rembang, tanggal lahirnya seperti ini. Nah, NIM-nya ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat form simpannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.